Iya, terima kasih untuk pada kesempatan siang hari ini. Eh, Bapak mengucapkan selamat eh, siang, khususnya di anak kelas 11 BDP. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi mengenai website dalam bisnis. Nanti ada beberapa tujuannya di situ akan saya jelaskan kriterianya. Nah, kemudian ya, pada materi hari ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membahas mengenai yang pertama itu menjelaskan pengertian dan jenis website. Ya, yang pertama nanti itu khusus di anak kelas 11 apa aja itemnya. Nah, kemudian untuk pembelajaran berikutnya itu mendeskripsikan perancangan dan pembuatan websitenya itu sendiri seperti apa nantinya ya. Kemudian menjelaskan kelebihan dan kekurangan website itu sendiri dalam pemasaran ya. Kemudian menjelaskan juga HTML itu apa, kemudian CSS itu seperti apa ya. Kemudian ada beberapa jenis website juga, ada yang builder itu artinya nanti website itu yang sifatnya prabayar ya. Kemudian ada beberapa yang harus saya ingatkan. Untuk di buku LKS-nya itu nanti peserta didik bisa lihat pada halaman 23 di LKS-nya halaman 23. Di situ ada pengertian dan jenis website, bisa dibaca nantinya ya. Nah, kemudian kita masuk ke materi pertama. Nah, di sini ada beberapa hal ya, khusus pertemuan di hari ini. Khusus di anak kelas 11 BDP Selasa 28 Juli 2020. Ini materi kita pada hari ini. Ya, ada pengertian website. Website itu diibaratkan kumpulan halaman atau informasi, data dan teks, gambar, ya, yang bergerak ataupun yang tidak bergerak atau diam ya. Kemudian data animasi suara, video, atau gabungan dari semuanya itu, baik yang bersifat statis maupun dinamis. Nah, kemudian itu akan membentuk satu rangkaian bangunan yang saling keterkaitan, di mana masing-masing itu dihubungkan dengan jaringan-jaringan ya. Pada halaman ini biasa disebut dengan hyperlink ya. Jadi artinya ketika kamu klik di Google, link itu terbuka atau tampil di layar komputer atau di laptop masing-masing peserta didik. Nah, itu yang disebut dengan hyperlink namanya ya. Berikutnya, untuk definisi website di sini Bapak jelaskan sedikit aja. Kumpulan dari berbagai macam halaman atau situs, kemudian dirangkum dalam sebuah domain atau juga subdomainnya. Yang lebih tepatnya itu berada dalam World Wide Web-nya itu atau www ya. Yang tentunya terdapat di dalam internet. Artinya ketika kamu mengetikkan di halaman suatu web itu akan tampil nanti seperti itu ya. Contohnya di www SMK Budi Luhur Sintang, nah seperti itu ibaratnya ya. Kemudian pada halaman website itu biasanya berupa dokumen yang tertulis dalam format hypertext ya, markup, language, HTML itu istilahnya ya, yang biasanya diakses melalui HTTP ya. Nah, HTTP itu sendiri adalah suatu protokol atau penyampaian berbagai informasi dari server website untuk ditampilkan kepada beberapa user atau penggunanya, melalui pemakai, baik melalui web ataupun media yang lainnya ya. Kemudian berikutnya ada beberapa fungsi dari web itu sendiri. Yang pertama, membuat pengumuman atau pemberitahuan ya. Kemudian memberikan pelayanan kepada konsumen, menerima masukan dan pengunjung atau customer ya. Kemudian membagi dan mendistribusikan file dan foto ataupun berkas, ibarat seperti itu, maupun video, format apa aja ya. Berikutnya, memberikan komunikasi langsung dengan konsumen yang berada di belahan dunia atau dimanapun ya. Nah, berikutnya ini ada beberapa tampilan sedikit yang seperti di sini ya. Ini ada tampilan tema biasanya kalau untuk di websitenya, kalau kamu klik ya, ada beberapa juga situs yang menyediakan salah satunya tampilan untuk membuat website gratis. Nah, di sini ada beberapa jenis website kita akan pelajari. Yang pertama,
Nah, ya, di sini Bapak menjelaskan sedikit. Ada dua jenis kamu harus ingat. Ada namanya website statis. Artinya, secara sederhana, website statis dapat definisikan sebagai website yang kontennya bersifatnya konstan atau tidak berubah. Artinya dia tetap. Tiap halaman atau halaman membuat dengan kode HTML dan menunjukkan informasi yang sama kepada setiap pengunjung. Nah, hanya webmaster atau developernya yang bisa melakukan update pada konten website statis. Ya. Nah, berikutnya untuk dinamis. Website dinamis itu biasanya juga diibaratkan dengan konten. Ya, selalu diupdate, bisa berkala atau bertahap atau tergantung penggunanya ya. Kemudian kebanyakan website yang bersifat dinamis itu karena kelebihan atau mudah dikelola. Yang bersifatnya itu bisa kamu lihat contohnya itu seperti yang ada di WA, Facebook dan segala macamnya itu ya. Nah, kemudian database-nya bisa juga diakses siapa saja atau penggunanya ya. Contohnya blogger, kalau kamu punya akunnya, kamu bisa aksesnya. Kontennya bisa kamu tambahkan. Ya, kemudian catatan yang harus diingat biasanya itu dalam pembuatan website juga harus ada ketentuan prosedurnya seperti apa, sesuai ketentuan dari Google ataupun penyedia jasa lainannya. Nah, berikutnya ada berapa keuntungan yang harus kamu lihat di sini. Untuk website statis, yang pertama cepat untuk dikembangkan, efisien, ya. Kemudian untuk web hostingnya juga itu lebih mudah ya. Kemudian ada berapa kekurangannya di situ bisa kamu lihat dari nomor 1, membutuhkan tenaga ahli khusus ya. Itu contohnya bisa ada Podik ya. TU kita yang mengelolanya. Kemudian situs menjadi kurang bermanfaat bagi pengunjung. Artinya situs ini dibuka hanya beberapa kepentingan tertentu aja. Ya, contoh Dapodik, pengisian e-raport dan seterusnya itu seperti itu ya. Kemudian konten websitenya itu biasanya kurang diperpanjang atau diperhalui lagi biasanya seperti itu. Kemudian untuk website dinamis, yang pertama keuntungannya memiliki banyak fitur tambahan, ya, mudah untuk dikembangkan. Contohnya kayak Facebook, kamu bisa nambahkan apa dan segala macam. Contohnya blogger juga sama seperti itu ya. Kemudian ketiga, lebih mudah menambahkan konten baru yang menarik. Contohnya kayak di YouTube nih. Nah, ini Perta Didik biasanya sering punya channel YouTube, ya boleh kamu tambahkan di situ ya. Kemudian memiliki fitur yang memudahkan pengelola. Nah, artinya kamu bisa membuat apa aja di situ dengan yang kamu inginkan ya. Kemudian berikutnya, kekurangan websitenya seperti yang sudah kita bahas yang pertama. Kalau statis itu ada 3 kekurangannya. Kalau di dinamis itu bukan cuma hanya ini aja ya, banyak beberapa fitur juga ada yang kurang juga. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Artinya mengembangkannya bukan yang seperti yang kamu bayangkan. Ya, perlu beberapa updatean, tambahan database dan segala macamnya itu ya. Kemudian yang kedua, membutuhkan biaya hosting yang lebih mahal. Artinya kalau kamu beli website, kamu akan melakukan biaya juga yang lumayan besar ya. Tergantung penyedia jasa lainnya seperti apa. Semakin dia mahal, bisa kontennya juga semakin bagus ya. Nah, seperti itu. Berikutnya, ada beberapa hal juga harus kamu ingat. Ada jenis website yang berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada company profile, itu bisa kamu lihat nanti di halaman 24 buku LKS, bisa kamu pelajari nantinya. Di situ bagian kelas 11 itu ada beberapa jenis. Cuma Bapak di sini Bapak mengambil cuma beberapa item bagian aja ya. Nah, kemudian ada company profile. Ya. Artinya di sini website sederhana yang tertulis statis ya. Kemudian biasanya dibuat oleh perusahaan untuk menampilkan informasi baik dari seperti produk, jasa, visi dan misi perusahaan ataupun pengembangan beberapa item lainnya. Kemudian untuk company profile itu berfokus pada desainer atau tampilan websitenya, menarik atau tidak menurut konsumen menggunakannya ya. Kemudian untuk e-commerce. E-commerce itu artinya website yang memiliki fitur untuk melakukan aktivitas jual beli produk, jasa melalui media internet. Nah, kemudian fiturnya ada berapa di sini. Ini kalau kamu klik nanti bisa timbul sendiri, karena Bapak akan sertakan di blogernya nanti juga, bisa kamu klik aja di situ. Ya. Kemudian fitur tambahannya biasanya dia bisa digunakan untuk offline, enggak cuma online ya. Kalau untuk e-commerce-nya bisa seperti itu. Kemudian berikutnya archipad, artinya di sini bisa digunakan untuk menyimpan file. Ya.
filenya seperti apa, format seperti apa, itu bisa kamu gunakan. Contohnya paling mudah itu bisa Google Drive. Kalau kamu cari di Google punya akunnya, bisa Google Drive itu punya akunnya sendiri, situ berapa giga kapasitas yang digunakan untuk penyimpanannya. Nah, kemudian berikutnya ada government. Artinya ini punya pemerintah lokal, baik dari departemen ataupun pemerintah nasional yang dimiliki suatu negara ya. Biasanya ini situs resmi nih kalau government biasanya. Ini boleh diakses cuma baik di dinas pendidikan aja maupun di beberapa lembaga lainnya. Kemudian personal, artinya di sini digunakan untuk secara pribadi. Ya, di sini personal digunakan untuk secara pribadi. Ya, misalnya untuk hal-hal atau bersifatnya pemiliknya tuh pengen mengelola konten yang dia punya, seperti kayak Facebook, kamu bisa upload status, channel YouTube kamu bisa upload video mengenai kegiatan kamu atau rutinitas yang kamu lakukan di luar. Ya, berikutnya website itu berhubungan dengan entertainment, artinya ini dunia hiburan, entertainment. Kamu bisa lihat website promosi produk, game, film, bioskop, dan segala macamnya itu ya. Ataupun sebuah grup sebagai istilahnya boyband Korea, ini trennya anak zaman sekarang seperti itu. Bisa kamu lihat konten-konten seperti itu ya, kegunaannya. Nah, berikutnya untuk news portal itu artinya untuk berita. Di sini biasanya berita, konten ini kalau kamu liputi beberapa hal, contohnya yang ada di sini, Detikcom, Liputan 6, FIFA, dan seterusnya dan lainnya. Artinya di sini bisa digunakan website untuk menyajikan informasi. Kamu mencari apa biasanya ya. Nah, berikutnya ada blog. Itu blogger, karena sini konten udah saya bagi beberapa juga materinya ada di blogger, saya sharekan linknya juga ada di situ ya. Untuk blogernya, biasanya di sini kamu bisa menulis karya ilmiah tentang apa aja. Cuma kalau kamu copy paste milik hak orang lain ke blognya kamu, itu biasanya ada beberapa hal yang harus kamu sepakati dulu dengan pihak penyedianya atau dari Google yang bersangkutan ya. Berikutnya, community itu artinya situs komunitas di mana kamu bisa saling share, contohnya WA group. Nah, itu seperti itu ya. Bisa bertukar informasi, tanya jadwal, kegiatan dan lain-lainnya ya. Berikutnya ya, ada education ya, ada search engine ya, ada galeri, dimana kalau education ini berhubungan dengan pendidikan mahasiswa, siswa-siswi. Biasanya di sini ini bisa diakses semua kalau di sini tampilan-tampilan seperti ini ya. Kemudian search engine itu biasanya bersifat dengan Google, artinya bisa mencari contoh Yahoo ya. Banyak item di sini ya yang bisa kamu pelajari kalau di search engine-nya. Itu artinya ketika kamu buka Google ada search yang akan tampil, nah seperti itu. Nah, berikutnya untuk galeri, biasa website ini menyediakan cantuman untuk beberapa gambar atau fitur. Artinya kalau kamu download PPT, PDF, Word, Excel, dan segala macam, ini dia konten yang menyediakannya, galeri. Artinya dia bisa menyimpan, baik dia foto, ataupun beberapa file yang lainnya ya. Ya, baik yang bersifat komersial, ataupun yang lainnya. Ya. Nah, artinya kalau kamu klik di search engine ini, nanti juga banyak jenis mesin-mesin pencarinya ya. Nggak cuma Google, banyak ya. Dan seterusnya juga banyak hal seperti itu. Nah, berikutnya, tambahan dari beberapa fitur yang tadi kita gunakan, ada sosial media, ini sering kamu gunakan, ya, ibaratnya kamu sudah bisa menggunakan secara langsung, baik kegiatan yang bersifatnya gambar, teks, video, ataupun audio, ya. Ini biasa kalau peserta didik ini suka menggunakan di sini, contoh WA, nih, posting apa, gambarnya apa, ya. Cuma bersifat kontennya kalau di pendidikannya education yang mendidik, artinya itu membangun motivasi kamu untuk melakukan kegiatan baik belajar mengajar, informasi ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian ada social bookmarking, itu artinya pengguna saling berbagi konten di internet, itu kemudian memberikan itu peringatan atau komentar pada konten tersebut. Contohnya kalau blogger, kalau saya punya upload di blogger, nanti kamu bisa komen di bawahnya seperti itu. Contoh e-learning, misal kamu nggak bisa ngisi di beberapa soal, nanti bisa kontennya itu kamu klik komen di situ, bisa sudah disediakan konten-konten seperti itu ya. Kemudian contohnya itu, nah di sini ada beberapa contoh total knowledge biasanya. Ini kalau kamu klik juga bisa, nanti tinggal dicari aja di internet seperti apa ya, itu juga udah tampil sendiri. Kemudian social news, itu artinya
menyajikan postingan yang penggunanya dapat diberikan peringkat berdasarkan popularitasnya. Contoh YouTube biasanya. Nah, kalau kamu semakin banyak like-nya, subscriber-nya makin banyak, artinya kamu semakin tenar nantinya. Cuma kalau ketentuan dari YouTube, biasanya kalau belum mencapai 1000 subscriber atau like-nya itu, ya kamu belum bisa melakukan live streaming, ya. Nah, berikutnya ada beberapa hal juga. Di sini ada beberapa unsur dalam penyedia jasa website. Yang pertama domain, itu artinya siswa-siswi harus membuat beberapa konten di situ ya. Nah, misalnya domain itu sendiri itu bisa disebut juga dengan URL, Uniform Result Locator, itu artinya alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website atau dunia internet. Contohnya nih, nah ini seperti ini www.box.co.id, itu nanti menjadi buku ya, misalnya ini juga ada kriteria kita, misalnya nih apa-apa aja di sini nih. Nah ya, artinya nanti kalau domain ini kamu harus punya nama dulu, pendaftaran registrasinya berdasarkan ketentuan dari pihak penyelenggara ataupun dari Google itu sendiri ya. Berikutnya, nah di sini ada beberapa konten yang biasanya sering digunakan ya. Ada ID, GoID, ACID, GoID, MailID, dan OrID ya. Biasanya di sini udah dijelaskan kalau ID ini digunakan untuk apa? Untuk umum biasanya ya. Kemudian GoID digunakan untuk badan usaha. Kemudian ACID ini bisa lembaga untuk sekolah, ya. Kemudian GoID itu khusus untuk lembaga pemerintah biasanya. Nah, ini pemerintah yang menggunakan seperti ini, ya. Kemudian MailID itu khusus untuk lembaga militer. Jadi nggak semuanya bisa ngakses di sini nih. Kalau kamu bukan anggota militer itu nggak bisa buka beberapa situs mereka, ya. Artinya kamu bisa melihat umum aja, ya. Kemudian kalau OrID itu untuk segala macam organisasi, baik dia lembaga, pemerintah, maupun yang lainnya. Biasanya menggunakan ini itu lembaga swasta, baik menggunakan dalam website, tampilan website, ataupun kegiatan yang mereka lakukan di situs mereka. Ya. Nah, ini ID, GoID, ACID, GoID, MailID, OrID. Ya, itu artinya semua konten ini bisa digunakan. Ya. Sambungannya untuk yang tadi, ya, ini kita Bapak tambahkan sedikit. Untuk SCH biasanya digunakan untuk lembaga sekolah dasar. Ya, ini beberapa yang saya sampaikan di sini. Jadi Bapak harap ini masih mudah dulu ya. Nah, berikutnya web ID itu digunakan untuk apa tujuannya? Kegiatan internet. Nah, kemudian kalau ini desa ID dikesan untuk desa biasanya, alamat desa itu ada nggak website desa? Cuma kebanyakan saya belum pernah temui nih kalau untuk desa ID ini. Ya, cuma kalau di beberapa konten itu juga udah punya dari desanya, alamat desanya, kode wilayahnya, biasanya udah tercantum di sini semua. Kita klik di sini, misalnya desa apa, kalau belum punya ya harus daftar dulu registrasi di internet ataupun di media-media yang sudah menyediakan hal-hal seperti ini ya. Cuma konten ini biasanya prabayar nih kalau perpanjangannya ya. Nah, berikutnya ada web hosting namanya. Pada halaman ini, Bapak sajikan itu ada di LKS. LKS itu kamu boleh lihat, itu di halaman 29 yang ini, web hosting ini. Bapak gabungkan aja berapa itu. Bagian B-nya itu. Bagian B yang dibuka ada LKS. LKS yang seperti ini. Nah, ini anak kelas 11 punya. Nah, itu tampilannya itu di halaman 29. Ada seperti ini tertera. 29. Nah, ini karena kurang jelas karena menggunakan kamera yang belum standar. Artinya kamu bisa pelajari nanti berapa buku yang ada di sini di halaman 29 ya. Jadi peserta didik bisa melakukan kegiatan belajar mengajarnya baik membaca buku ataupun latihan-latihan menggunakan media yang lainnya. Nah, di sini Bapak jelaskan sedikit artinya web hosting. Ini artinya digunakan untuk Indonesia. Biasanya kode Indonesia seperti ini ya. Nah, nanti biasanya untuk server Indonesia menggunakan ini kodenya. Kalau ini itu Amerika biasanya menggunakan ini, ya, USA ini. Ini Singapura, hosting SAG ini. Kemudian hosting punya Eropa yang seperti ini kodenya. Nanti bisa kamu baca. Ada PHP, MySQL, dan seterusnya kode-kodenya. Nah, kemudian untuk web hosting itu sendiri, ya, atau ruang atau space terdapat
dalam hal komputer server. Nah, sebagai tempat penyimpanan berbagai data, file, gambar, video, audio, data email maupun statiknya, database. Kemudian berikutnya ditampilkan di website tersebut. Nah, artinya kalau mereka mempunyai website, mereka memberikan kontribusinya itu di websitenya mereka. Misalnya pemasaran produk, kegiatan yang dilakukan, mekanismenya. Nah, jadi komputer server mereka itu 24 jam aktif. Ya, jadi nggak semuanya. Biasanya kalau di Indonesia itu di Jakarta ataupun di beberapa di Pontianak seperti itu ya misalnya, ataupun di Kabupaten Sintang. Nah, untuk berikutnya, di sini Bapak sampaikan juga ada beberapa kriteria yang harus kamu pelajari. Ada bahasa program namanya. Itu artinya kalau kamu pengguna website, kamu harus pandai dulu bahasa program. Bisa menggunakan examnya ataupun menggunakan Notepad C++ nya. Nanti ada beberapa program itu dikombinasikan secara bersama. Nah, kita bahas yang di nomor 3, bahasa program web, ya, beserta desain websitenya. Nah, di sini artinya kamu bisa belajar nantinya, ya. Kemudian untuk web program, ya, itu bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website yang ada pada ya internet atau media yang akan diakses. Kemudian jenis bahasa program dapat menentukan statis, dinamis ataupun interaktif di sebuah website tersebut. Nah, kemudian semakin banyak ragam bahasa program digunakan, maka akan terlihat semakin dinamis, interaktif, terlihat bagus. Artinya ketika kamu menampilkan website, nah, itu menarik kamu nggak kira-kira? Apakah kamu tertarik dengan kontennya, gambarnya, programnya, seperti apa ya? Ini saya perkecil sebentar, cuma karena jaringan kita masih bermasalah, jadi nggak bisa langsung menggunakan Google-nya ya. Nah, jadi artinya kalau menggunakan bahasa program, kamu bisa menggunakan Notepad C++, D++, ya. Kemudian Notepad yang untuk program pembuatannya. Nah, nanti bisa menampilkan struktur website, ya, HTML ataupun CSS-nya seperti apa, ya. Nah, kemudian berikutnya yang harus Bapak jelaskan juga, ada konten sistem yang akan kamu gunakan, baik dia kontennya CMS, itu artinya konten manajemen sistemnya seperti apa, ya. Dalam sebuah website secara modern itu dipermudah dengan kehadiran program CMS namanya, ya, yaitu konten manajemen sistem. Itu artinya program itu disebut, ya, atau mampu menggabungkan bahasa program, web design, baik menggunakan aplikasi ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian media yang digunakannya itu biasanya nggak cuma Google ataupun Mozilla, banyak hal yang lainnya, ya. Kemudian berikutnya, pengguna cukup diinstal lalu melakukan control panel di website atau yang mereka simpan di manualnya, ya. Contohnya program CMS adalah WordPress. Ini kebanyakan siswa belum bisa menggunakan benda seperti ini. Ini harus ibaratnya belajar secara pelan-pelan dulu, Drupal, Joomla, dan lain-lain. Artinya di sini cuma sekilas saja kita pengenalan dulu. Karena kebetulan kalau materi seperti ini kita harus praktek nantinya. Nah, kemudian juga jaringan tidak boleh ada yang bermasalah kalau kita melakukan hal seperti ini, kalau kontennya menarik atau tidaknya, ya. Kemudian bahasa programmernya, kemudian desainernya, baik tampilan di beberapa CMS-nya, baik dia ditampilkan untuk toko buku, misalnya bookstore, ya. Nah, berikutnya ada namanya file transfer protokol. Itu artinya kegiatan ini menyediakan dalam penyedia website. Nah, di sini ada program yang pertama harus kamu kuasai juga. Kalau untuk kegiatannya, ada program file transfer protokol. Itu para web designer mengerjakan website di komputer sendiri. Itu artinya nanti kamu mengerjakan, ya, baik menggunakan bahasa program ataupun informasi teks, gambar, video ataupun surat yang mendukung file tersebut, ya. Nah, kemudian berikutnya, file tersebut nanti itu bisa dibuka menggunakan program penjelajah atau browser. Nah, sehingga program yang kamu buat itu menggunakan C++ ataupun menggunakan D++, ya. Sehingga kamu bisa belajar bahasa programnya pelan-pelan, ya. Baik dia online maupun offline. Nah, kemudian berikut kontennya. Nah, untuk publikasi web. Artinya di sini publikasi atau promosi itu sama bahasanya.
Ya, biasanya garis miring gini dia ya. Makanya saya buat tampilan seperti ini, itu artinya menyambung dia ya. Kalau publikasi itu ya, itu masyarakat dapat melakukan dengan berbagai cara seperti pamflet, selebaran informasi, baliho ataupun kartu nama yang lainnya. Ya. Kemudian cara penyampaiannya juga ya, baik dia terbatas ruang ataupun waktu, itu publikasinya langsung menggunakan media internet atau search engine ya, mesin pencari seperti Google, Bing dan lainnya. Kemudian menciptakan media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang bagian D itu pemeliharaan website itu seperti apa? Kita ambil secara besarnya aja. Pemeliharaan untuk situs dapat dilakukan per periode, artinya nggak harus setiap hari, misalnya 2 minggu sekali kah, atau seminggu 1 kali boleh, ataupun tiap hari ya, haknya pengguna seperti itu ya. Kemudian biasanya kalau untuk pemeliharaan ini kamu harus cek kontennya, apakah dia sudah dikunjungi atau belum ada ya. Kemudian biasanya situsnya harus kamu tambahkan, baik dia berita, artikelnya, bentuk ibaratnya menggunakan lembaganya seperti apa, baik bersifat untuk organisasi ataupun lembaga pemerintah. Kemudian pemeliharaan juga kamu lakukan secara pribadi pun juga boleh. Kalau melakukan penjualan secara online, artinya kamu harus mengecek setiap perkembangan penjualan yang akan kamu lakukan di media sosial, ya. Artinya kamu menggunakan, lihat dulu ketentuannya seperti apa. Ya, kalau menggunakan e-commerce itu artinya kamu harus memahami dulu konsep e-commerce itu seperti apa, penjualannya, prosedurnya, tahapannya, baik kebijakan yang akan kamu gunakan maupun hal-hal yang lainnya. Ya. Nah, di sini ada beberapa hal juga harus Bapak sampaikan. Cara perpanjangan domain atau sewa web hostingnya seperti apa? Di sini yang kamu harus pahami, di sini sebab nggak terlalu detail baca ya. Selama kamu mempergunakan jasa mereka, baik yang menggunakan versinya trial ataupun yang builder, itu artinya kamu beli, artinya kamu bisa menggunakan beberapa hosting yang mereka sudah sediakan di situ ya. Kamu perpanjangan kontennya berapa? Biasanya kontennya ada free dulu, trial, artinya kamu mencoba dulu di website mereka, artinya website mereka itu menyediakan jasanya apa saja, baik dia pembayaran atau PayPal-nya seperti apa, kontennya, ibaratnya gambar, grafik yang kamu lihat di situ menarik atau tidak. Nah, jika tidak mau berlangganan, artinya kamu tidak harus membeli produk yang mereka punya. Biasa sekarang di zaman-zaman sekarang itu konten udah banyak disediakan oleh media di internet, artinya pengembangannya udah mudah. Kamu tinggal via telepon, pesan, nanti kontennya mereka akan kirimkan. Filenya, biasa bersifat file itu nanti kemudian baru kamu uh, aktifkan lagi di Google-nya kamu atau ketika kamu menggunakan jasa mereka ya. Nah, perlu dipahami bahwa domain name atau web hosting itu berstatusnya sewa, artinya itu berlangganan, artinya setiap tahun bisa perpanjang, baik yang bersifatnya 1 bulan ataupun per 3 bulan, bahkan yang 6 bulan ataupun 1 tahun, biasanya seperti itu. Ada yang menggunakan jangka waktunya 1 tahun sampai 5 tahun, tergantung pembayarannya. Biasa kalau web hosting ini juga lumayan mahal nih, dari harga 100.000 yang paling murah, kalaupun ada ya. Biasanya yang sering Bapak lihat itu kalau web hosting itu biasanya harganya di atas rata-rata 500.000, paling murah 700.000 sampai 1 jutaan sampai puluhan juta ya. Nah, kemudian selama kedua hal tersebut dibayarkan, masa sewa diperpanjang, artinya kamu bisa menggunakan konten itu lagi ya. Bisa diperbaharui, diupdate. Nah, kemudian maka hak untuk memiliki menggunakannya itu lebih luas. Jadi kamu punya kontennya, bisa melakukan hal-hal yang menarik, misalnya membuat iklan, ya. Kemudian bisa mengembangkan berbagai banyak studi kasus yang bisa kamu lakukan di situ. Nah, kemudian berikutnya ada beberapa hal yang harus Bapak sampaikan juga. Untuk domain name itu artinya kamu memiliki identitas di dunia internet, itu punya haknya kamu. Artinya ketika kamu buat website, kamu uh, melakukan hal-hal yang sesuai dengan prosedur yang mereka gunakan, kemudian tata caranya, kebijakan yang harus kamu setujui apa aja, baik dia pembayarannya, jangka waktunya, kemudian kegiatan yang akan kamu lakukan di domain yang akan kamu punya. Nah, ya, mungkin nanti ketika kita melakukan hal seperti itu, ada web hosting itu artinya kamu bisa melakukan yang lebih
Efisien, efektif, artinya kamu nggak harus hal-hal yang paling rumit akan kamu buat di situ ya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kemungkinan cukup sekian dulu. Aku ucapkan banyak terima kasih bagi siswa-siswi yang sudah mau melihat pembelajaran materi kita hari ini. Jadi aku harap kamu bisa komen, artinya kamu bisa share-kan apa yang kamu belum paham, ya. Kemudian kamu sampaikan feedbacknya seperti apa nantinya. Nah, jadi kita sama-sama belajar, karena proses untuk daring ini nggak semuanya bisa langsung lihat, karena kalau online menggunakan Zoom Meeting, aplikasi yang lainnya kamu bisa bermasalah juga masalah keuangan, ya, ataupun hal-hal yang lainnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih pertemuan kita hari ini ya. Semoga hal-hal yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.